Sekarang ini kemarin-kemarin lebih kurang 200 orang. Nah, dengan itu saya mem menyampaikan bahwa dengan adanya konteks, harus saya sampaikan orang yang harus mengerti dan paham tentang pajak. Nah, tadi Pak, Ruben bilang mengenai YASKI. Juga bingung lagi, apa hubungannya YASKI dengan, pajak gitu ya? Apa sih hubungannya dengan pajak? Aku mau datang kan soalnya kayaknya bingung YASKI itu apa, konteks itu apa gitu. Saya tanya lagi, ada yang tahu YASKI itu apa gitu? Di sini ada yang tahu nggak? YASKI itu apa? Seperti Basnas. Nah, satu orang yang tahu. Bapak ini kayaknya paham sekali nih. Seperti Basnas. Jadi YASKI itu seperti Basnas. Itu namanya Yayasan Sumbangan Sosial Government Kristen. Bapak aja bersihin. Nah, YASKI itu kan Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen. Nah, saya mau sampaikan bahwa kebijakan perpajakan di era digital itu mengubah cara kita berbisnis. Dengan cara apa? Dengan cara inovasi dari pemerintah mengenai konteks. Ya, nah, tadi saya tanya mengenai konteks, masih bingung konteks itu apaan. Ya, konteks itu adalah kalau Bapak Ibu sudah mendengar bahwa NPWP sudah tidak ada lagi, diganti dengan NIK. Ya, NIK itu akan menjadi NPWP dan itu sudah berlaku dari 2023. 2024 sudah harus validasi. Nah, ini kita sebagai pengusaha Kristen atau kita sebagai pengusaha dipanggil untuk menjadi berkat melalui kejujuran, efisiensi, dan kontribusi nyata. Kalau dibilang kejujuran, tanda petik, mohon maaf, semua pengusaha akan bilang gini, mana ada sih kita berbisnis harus jujur. Ada yang bilang gitu, tapi ada yang bilang gini, saya udah jujur, tapi tetap aja saya kurang bayar pajak. Betul nggak? Saya udah jujur nih, saya udah bikin laporan udah benar. Tapi kenapa saya masih kurang pajak yang besar, yang jutaan, yang miliaran? Sebenarnya itu semua karena ketidakpahaman dan karena kita tidak mengerti pasal-pasal dan undang-undangnya. Berlanjut, Pak. Nah, jadi peluang untuk pemanfaatan konteks, tadi kan saya ada tema kita adalah pemanfaatan konteks. Peluangnya adalah yang pertama kita dibuat oleh pajak adanya transparansi dan kepatuhan pajak. Nah, sekarang ini banyak orang yang belum patuh. Ya, jadi dibuatlah oleh pemerintah supaya patuh. Kalau di Indonesia terkenal apa? Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Benar. Ya, tapi Indonesia ini saya paham bahwa akan mengikuti cara Amerika dan Australia, maksudnya negara-negara luar. Tapi juga menurut saya Indonesia belum siap dengan adanya konteks. Ya, dengan adanya konteks. Nah, kita sebagai masyarakat dan kita sebagai pengusaha mau nggak mau kita harus terima apa yang pemerintah udah buat. Ya, karena ini adalah program yang akan dilakukan seterusnya. Memang awal daripada konteks itu banyak masalah. Sampai dengan hari ini masih banyak masalah. Bahkan di Jakarta aja untuk pengusaha atau untuk AR orang-orang pajak banyak yang nggak mengerti, apalagi daerah. Banyak yang tidak paham yang mengenai konteks. Karena ini adalah program kantor pusat. Nah, yang ketiga akses insentif pajak. Ini bicara tentang insentif atau fasilitas yang diberikan pemerintah. Fasilitas yang diberikan pemerintah kepada orang pribadi adalah PPKP, penghasilan tidak pajak, dan sumbangan. Sumbangan yang dapat dimasukkan sebagai biaya. Jadi dana dapat dialihkan untuk pelayanan, untuk sumbangan. Itu bisa dimasukkan ke dalam biaya. Nah, pertanyaan kita gini, jadi apa sih manfaat YASKI? Tadi disampaikan oleh Ketua DPW, Pak Ruben. Apa manfaat YASKI? Saya tekankan aja, manfaat YASKI adalah bisa semua sumbangan yang kita berikan ke gereja, ke panti asuhan, panti jompo, atau apapun, sumbangan apapun, ya semua yang sumbangan yang bisa kita berikan itu bisa dimasukkan sebagai biaya. Jadi itu bisa dimasukkan sebagai biaya. Atau dengan kata lain kita bisa bilang begini, itu adalah pengurang pajak. Jadi manfaat YASKI apa? Untuk mengurangi bayar pajak kita. Saya bilang lagi dari bawah nih. Untuk mengurangi bayar pajak kita. Bayar pajak Bapak Ibu berapa? Perolehan maupun perusahaan. Terus saya bayar pajaknya 500 juta.
500 juta, oke, Bapak sama Ibu mau sumbang kemana, tapi harus dalam tahun yang sama. Ya, saya memberikan dispensasi bisa begini, aduh udah lewat tahun 2024, saya kasih dispensasi. Kalau Bapak ini mau pakai YASKI untuk pelaporan SPT tahunan 2024, saya kasih dispensasi. Boleh. Udah transfer ke gereja atau ke panti mana? Kasih saya, nanti saya buatkan analisanya. Ketika saya buatkan analisanya, kita bisa mengurangi. Dari 500 juta yang kita harus bayar, kita bisa masuk ke penghasilan bruto. Mungkin langsung ke yang itu coba. Yang laporan. Ya, cara menghitung. Saya sini dulu kayak cara menghitung. Nah, kita bisa ambil mungkin 20%. Kita harus bayar, nah ini contoh. Ini klien saya yang di Bali, ini tahun 2021. Dia punya penjualan 53 M, 53 miliar. Kemudian laba kotor, di situ ada laba kotor 10 M. Nah ini biaya-biaya. Lanjut. Nah ini biaya-biaya semua. Bayar pajaknya berapa? Ini saya masih pakai tarif lama ya, 25%. Sekarang di atas 50 M itu 22%. Karena kurang bayar pajaknya 1,9. Ya 1,9. Nah, ISP-nya di sini mana? Sumbangannya di mana? Lanjut Pak. Nah kita lihat. Ini 10 M, saya ambil 10%. Kenapa 10%? Dalam peraturan pemerintah nomor 60, tidak ditulis berapa persen yang kita boleh pakai. Kalau secara lisan, Dirjen Pajak bilang ke saya waktu itu, bahwa kita boleh sampai 20%. Ya, sampai 20%. Ini penghasilan bruto 10 miliar, kemudian ada 1 M, itu biaya CSR, zakat atau sumbangan keagamaan. Kita masukkan di biaya. Kecepatan nggak? Saya takut di tadi katanya kecepatan saya. Jadi ini saya masukkan di dalam biaya. Ini biaya semua nih. Biaya semua. Bisa ya nangkap ya? Coba lanjutkan. Akhirnya kita kurang bayar pajak berapa? 1,6. Berarti ada 268 juta saving ada di dalam perusahaan. Nah, tadi ada pertanyaan, kalau saya bayar pajak 15 juta, saya sumbang 1 juta, berarti saya kurang bayar 14 juta, sama dengan ini. Tadi 1,9, tapi ada sumbangan 1 M, jadi bayar cuma 1,6. Sampai di sini bisa tangkap? Bapak bisa? Belum. Kalau mau langsung tanya boleh? Oh, gimana bedanya ya? Apa majuin? Apa dimajuin? Yang dipajak idenya atau itunya? Oh. Jadi lebih. Bisa lihat Bapak? Bisa. Apa boleh saya ulang? Boleh saya ulang? Saya perlu ulang. Takut nggak paham. Ya. Oke, ulang Mas. Baru ulang di depan. Ini ya di sini mungkin bisa dikirim. Sampai gede gini. Oke, ini ya. Ini penjualan atau pendapatan 53 miliar. Di atas sih Pak. Ya, 53 M. Kemudian ada laba kotor 10 M. Ya 10 M. Dan yang ke belakang yang nggak pakai sumbangan. Nah ini ada laba kotor 10 M. Ini semua biaya. Hasilnya kurang bayar pajaknya berapa? Pak? 1,9. 1,9 ya. Yang tadi laba kotor dikurangin semua biaya, kurang bayar pajaknya adalah 1,9. Terus perusahaan ini pakai sumbangan. Artinya
mereka dalam setiap bulan itu pasti transfer ke Yaski, Bu, tolong transfer ke gereja A, Bu, tolong transfer ke panti asuhan B, Bu, tolong transfer ke panti jompo, Bu, tolong kasih anak-anak pendidikan. Pokoknya dia kirim ke Yaski, baru Yaski nanti mengirimkan semua yang dimintain tolong tadi. Ya, jadi saya minta rekeningnya, kemudian saya transfer. Ya. Totalnya ada 1,75 juta. Ini dimasukkan sebagai biaya. Ketika ini dimasukkan sebagai biaya, maka kurang bayar pajaknya kita berapa? Berapa? 1,6. Ini saya cuma pakai 10%. Ya, boleh kita pakai 20%? Boleh. Boleh kita pakai 25%? Boleh. Asal di sini posisinya nggak dalam kurung ya. Nggak minus gitu. Boleh, yang penting kita ada kurang bayar pajak. Ya, ada kurang bayar pajak jadi 1,6. Ada yang bilang saya jadi pengusaha. Wah, sama aja dong, saya keluarin 1,75 ditambah dengan 1,641,6. Berarti kan saya udah keluarin uang 2,6. Saya bilang ini, saya terserah kamu, saya mau bantuin. Hanya ada dua, kamu mau beramal, dan kamu bayar pajaknya kecil, dan kamu aman, karena ada tax planning. Atau kamu nggak usah sumbang, nggak usah beramal, nggak usah berderma, nggak usah berani derma ya, nggak usah beramal, kamu bayarnya 1,9. Tapi tiba-tiba tahun depan omsetnya turun. Ketika omsetnya turun, maka di sini bisa dalam kurung begini. Artinya apa? Kelebihan banyak. Bapak Ibu tahu kalau kelebihan mana kan diapain? Diperiksa sama kantor pajak. Ketika diperiksa, kita akan bilang gini, nggak apa-apa, kita aman kok, semua kita terbuka, semua kita jujur, biaya-biayanya semua jujur. Nggak segampang dan semudah apa yang kita pikirkan. Kenyataannya adalah ketika diperiksa, kita bisa kurang bayar mungkin lebih besar dari 1,9 atau 1,6. Itu berdasarkan pengalaman saya. Saya ada di konsultan akunting dan pajak ini dari tahun 85 sampai hari ini. Berapa tahun, Pak? 30 tahun. 80 tahun, Pak. Dan selalu saya update. Ya, update. Nah, saya bilang itu, kami Yaski hanya membantu. Kalau mau punya sumbangan, percaya ini klien saya 2021 dia penjualannya 53M. Hari ini 2025 penjualannya udah 100 miliar. Pasti Tuhan memberkati karena dia memberikan sumbangannya. Bahkan persepuluhannya dia dari laba kotor itu. Saya bilang persepuluhan, kamu mau nyumbang 20%, bisa bikin analisa dulu. Oh bisa 10%, oh bisa 15%. Oh kegedean nih labanya, kita lihat laba kotornya, kita bisa dipakai di 20% atau 25%. Jadi bayar pajaknya kita bisa atur. Nah ketika tahun depannya ada pandemi waktu itu, aman. Tidak terjadi lebih bayar. Nah itulah manfaat bekerja sama dengan Yaski. Yaski tujuannya membantu. Enggak mau dibantu, enggak apa-apa. Terus ada yang tanya, terus Yaski dapat apa dong? Ya dapat 10%. Maaf, jangan bilang 10% itu saya. 10% kita adalah untuk kita menjalankan program. Ada 5 program kita. Ada 5 program ke belakang, Pak. Itu ke depan. Ke belakang. Ini program kita. Terus Pak. Nah ini, program Yaski ada program Indonesia Prima, program Indonesia Rohani, terus program Indonesia Mengasihi, program Indonesia Sejahtera, program Indonesia Cerdas. Ini harus untuk seluruh Indonesia menggunakan ini. Nah, di Yaski ini, karena Yaski itu yayasan yang semua harus terpusat di Jakarta. Jadi cabang-cabang itu adalah, nanti saya sudah bilang Pak Ruben, direktur eksekutif. Jadi bisa ke seluruhnya. Ya berebutan perusahaan gitu, mau siapa yang dapat.
Nah, program ini yang harus dijalankan oleh Yasmin. Dari mana? Dari 10% itu. Ada juga yang begini, Ibu saya transfernya ke Yasmin. Mau ditransfer ke mana Pak? Saya minta nomor rekeningnya. Enggak, Yasmin aja ngatur. Ada yang begitu juga. Ada yang setiap bulan dia transfer. Terus saya kata itu siapa yang transfer? Saya suruh staf saya coba ke BCA, tanya ini siapa yang transfer. Karena saya harus memberikan sertifikat. Dan oh ini Bu yang transfer, tante ini transfer, namanya ini, minta alamatnya. Nggak dikasih sama orang. Saya cari di Google. PT itu alamatnya di mana? Karena saya harus kasih sertifikat, contoh sertifikat. Nih, saya harus kasih sertifikat. Nah ini sertifikatnya. Seperti ini. Terus ada yang kayak gini, kalau saya pakai Yaski aman nggak? Aman. Yaski nggak kacang-kacang. Bahasa Jakarta. Artinya Yaski bukan yang main-main. Yaski berbadan hukum. Berbadan hukum. Yaski berbadan hukum. Ya. Ya, oh. Yaski berbadan hukum menggunakan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010. Basnas sendiri. Yaski selain dari peraturan pemerintah, Yaski punya akte notaris, punya SK Kumham, punya SK Dirjen Dinas, dan ini pertama kali dikeluarkan oleh pajak 2018. Ya, yang sekarang apa? Tahu nggak? Nih, per 3 garing PJ Karin 2023. Kalau teman-teman mau lihat, Bapak Ibu mau lihat, apakah nama Yaski masih ada di peraturan Dirjen Pajak, buka Google, cari 3 garing PJ garing 2024 atau 2025. Cari di situ ada nama Yaski. Ya, ada nama Yaski. Ini tentang perubahan kedua atas peraturan Dirjen Pajak tentang badan atau lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Jadi Yaski dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Ya, ketika klien saya diperiksa pajak, ketika dia lihat ada sertifikat, ya langsung dia tidak atas apapun. Dia bilang, oh ya maaf, saya nggak akan utak-atik karena Yaski ini adalah badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Coba setelah ini, betul seperti ini. Ada nama Yaski di situ. Yayasan ada 3 yayasan, tapi yang bekerja ini kayaknya cuma kita yang tahu barang ini gitu. Yang dua nggak tahu barang ini, nggak tahu bagaimana cara mempresentasikan, nggak tahu bagaimana caranya mengolahnya. Karena di otak mereka tuh gini, seperti Basnas. Jadi saya waktu itu ke Basnas, saya kayak gini. Kalian buka konten apa namanya Basnas. Dananya dari mana? Oh, kami dananya dari Basnas. Saya langsung tahu, ini Bapak Ibu, perhatikan ini. Jadi Basnas itu, dia ada bagian yang khusus untuk mengirim sumbangan maupun bagian yang khusus untuk melaksanakan masa. Dan ada satu bagian lagi yang khusus untuk menerima. Jadi yang ini tidak tahu dengan ini, yang mana di mana. Yaski kayak gitu kan? Yaski kayak gitu. Jadi makanya kalau bisa gini, Bankmas adalah Yaski adalah support system dari Bankmas. Bankmas mau bikin apa nih? Mau bikin kegiatan apa? Oh kita mau bantu orang yang kebanjiran. Oh kita mau bantu daerah yang kena gunung meletus. Tapi Bankmas belum turun nih dari bupati atau gubernur dana hibahnya. Nggak usah gede-gede, kita kalau kegedean ditangkap. Kita nyusul. Ya, belum turun. Nah, tapi nggak punya uang nih Bankmas. Mari Yaski yang bekerja. Yaski bekerja gimana? Nih kiri kumpulin nih. Ayo pengusaha, mau nyumbang nggak? Ada orang yang kesusahan tuh di wilayah Rantau Prapat misalnya. Ada satu daerah terisolasi misalnya. Ayo pengusaha mau bantu nggak? Pengusaha kan lagi nih, dapat apa? Cuma dapat doa. Enggak. Pengusaha dapat doa. Yang kedua, pengusaha dapat sertifikat. Untuk apa? Untuk kurangi bayar pajaknya kamu, biar bayar pajak kamu tidak terlalu besar. Ada manfaatnya nggak? Bisa bantu? Nah, ada manfaatnya. Karena Yaski ini terdaftar. Ya, kemudian yang paling baru, lanjut Pak. Ini, setiap 5 tahun, Dirjen Dinas, Kementerian Agama, CQ Dirjen Dinas harus mengeluarkan surat lagi, keputusan. Nah, ini yang paling baru. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
tahun 2025. Pendaftaran ulang. Jadi setiap 5 tahun kita harus diperbaharui SK-nya. Ini di 7 dan 3 bulan saya harus lapor berapa saya terima dan berapa yang sudah dikeluarkan. Kecepatan ya, kan? Pas ya. Ya, jadi aku ambil contohnya ada kesusahan atau ada panti asuhan yang harus kita bantu misalnya. Aduh, ini panti asuhan kasihan. Ayo pengusaha tergerak. Ayo saya mau nyumbang ke sana. Tapi kalau saya nyumbang sama pajak akan dikoreksi fiskal. Nggak boleh, sumbangan itu tidak boleh dimasukkan sebagai biaya. Undang-undang pajak penghasilan pasal 4. Dibilang nggak boleh dimasukin sebagai biaya kecuali menggunakan yayasan yang disahkan oleh pemerintah, yaitu salah satunya YASKI. Ya, jadi si YASKI ini langsung kita bilang, Ibu mau nyumbang, silakan. Nanti saya kasih sertifikatnya. Berapa Ibu mau nyumbang? 100 juta. Oke, Ibu transfer 110 ya. Atau Ibu transfer 100, Ibu transfer 190-nya saya transfer 10 jutanya untuk YASKI. Benar, mata saya. Ya. Jadi sebelumnya untuk YASKI menjalankan 5 program. Atau misalnya gini, ya udah semuanya YASKI yang atur, kirim aja deh semuanya, biar YASKI aja yang atur. Boleh. Yang penting kan bagi Bapak Ibu adalah sertifikat kan. Bentar Bapak Ibu. Ya, yang penting kan sertifikatnya. Sampai sini bisa dipahami? Ya, ini. Nah, jadi apa sih YASKI, manfaatnya apa sih? Itu dia manfaat yang tadi saya sampaikan. Kita mau nyumbang, kita dapat doa dari pendeta, kita dapat sertifikat dari YASKI. Ya, jadi pajaknya nggak usah bayar gede-gede. Bayar aja lebih kecil. Ini sah nggak sah? Ini namanya tax planning. Ya, tax planning. Nah, kemudian selain itu, YASKI mendapatkan penegasan. Misalnya ada yang dari, saya nggak mau, saya mau pakai dana CSR aja. Boleh. Tapi perlu diperhatikan bahwa CSR itu ada undang-undangnya sendiri. Dan CSR ini hanya boleh berjarak 5 km. Kalau YASKI bisa seluruh Indonesia. Ya, dan CSR itu hanya boleh 5%. Kalau YASKI 20%. Artinya, kalau dia mau menggunakan CSR, pakai sertifikat YASKI bisa. Tapi kalau saya usul, nggak usah pakai CSR lah, orang CSR cuma 2,5%, cuma 5%, kita bisa 20, bisa 25%. Ya, dan kita bisa seluruh Indonesia. Kalau CSR, dia cuma boleh 5 km. Gitu ya. Nah, ini ada penegasannya. Terus juga kita diberikan penegasan kalau menggunakan PMK 93. Apa PMK 93? Sumbangan penelitian, pengembangan sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, infrastruktur. Asal mau bantu pemerintah di infrastruktur, bisa pakai YAS. Kerjasama sama Bupati. Pak, mau infrastruktur apa? Sumbang dong. Ya, namanya Bupati misalnya mau minta. Dan kenal sama pengusaha. Kita jangan bodoh-bodoh. Kita harus pintar. Oke, boleh saya kasih. Hubungi saya. Nanti, Pak, nanti transfernya dari YASKI ya. Transfer ke YASKI, YASKI transfer ke pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Kita boleh kok ada penegasannya. Bisa dimengerti ya. Oke. Apa lagi ya? Lanjut coba Pak, saya mau lihat. Oh oke, konteks yang depan Pak. Tadi kita masih di konteks. Ya, di konteks. Nah, ini tadi kan kita ini adalah peraturan perpajakan terbaru mengenai NIK menjadi NPWP. Jadi NPWP kita terakhir bisa digunakan hanya sampai tahun 2024 bulan Desember. Tahun 2025 NPWP kita tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah NIK, KTP. Ya KTP, nah itu harus verifikasi dan harus validasi.
Ketika kita ke kantor pajak, kita bilang, saya mau validasi link ke NPWP. Dan ketika masuk sistem nggak bisa, kita pergi ke Dukcapil. Sampai di Dukcapil, tolong dong validasiin KTP kita. Ketika Dukcapil sudah validasi, itu langsung masuk ke kantor pajak. Kita balik ke kantor pajak, minta verifikasi di Cortex. Itu masuk semuanya ke situ. Terus kita bilang gini, udah nggak usah validasi, udah nggak usah verifikasi. Saudara mau beli apapun nggak akan bisa. Kenapa? Karena semua pakai KTP. Mau buka abang aja pakai KTP kan? Mau beli mobil pakai KTP nggak sih? Pakai KTP, pakai KTP. Saya nggak beli mobil, soalnya saya dapat pakai. Lagi pandemi ini, intermezzo. Lagi pandemi, saya lagi ngurusin klien yang di Bali, tiba-tiba suami saya telepon. Ma, emang kamu beli mobil? Hah? Beli mobil, bercanda loh. Ini ada mobil Pajero datang. Hah? Pajero? Datang ke rumah pandemi. Terus saya, beneran? Sampai ngasih ya? Gak tahu sudah kasih, tiba-tiba klien saya telepon. Udah ya, udah dikirim. Apa yang dikirim? Mobil. Wah, luar biasa. Pakai nomornya Angkatan Darat. Belakangnya MFD. Tapi kan sekarang nggak bisa dipakai sepatu lah, jadi saya ganti nomornya itu kan dikasih sama klien. Nah, jadi kita mau beli apapun pakai KTP. KTP itu langsung masuk ke konteks. Jadi beli rumah, beli tanah, beli mobil, beli motor, pakai KTP, semua akan masuk ke konteks. Lanjut Pak. Konteks sistem. Lanjut. Nah, cara Direktorat Jenderal Pajak menggali potensi pajak menggunakan konteks. Metodenya apa? Lanjut. Ini dia. Analisis data wajib pajak. Film wajib pajak. Ini ada transaksi. Jadi semua dibilang sama Sri Mulyani atau dibilang sama Kementerian Keuangan atau Dirjen Pajak dan enggak, kami tidak bisa masuk ke rekening Bapak Ibu. Nah ini orang dibilang kok, dia cara menggalinya adalah melihat transaksi. Makanya teman saya beli mobil nih, 1 menit, 5 menit kemudian ditelepon kantor pajak. Kamu beli mobil Alphard ya? Enggak, saya dapat. Tapi dikasih sama pengusaha. Tapi udah langsung nama kamu loh, beli mobilnya atas sama kamu. Jadi pengusaha itu ngasih, langsung atas sama dia. Langsung dibalikin, pengusaha takut banget. Dikembaliin, Pak, ambil aja manfaatnya, saya nggak mau. Saya lagi, gue kasih gue aja deh, kalau gue tahu jangan aja mengatasinya. Jadi, saking gak kaget, tidak takut. Karena, ya itu ada transaksinya. Jadi transaksi itu, apapun yang kita lakukan, tuh debit kreditnya kita ketahuan. Akhirnya pengusaha ngapain? Ambil tunai. Udah kita ambil tunai aja nih. Sini ada mau bantal. Terus saya bilang ini, kalau kamu nggak jaga rumah kamu dengan doa, ada tuyul loh, bentar diambil sama tuyul. Ada tuyul. Kata orang, saya sih nggak percaya. Saya kan nambah Tuhan, jadi saya pagani lah minta malaikat Tuhan memagani. Nah, di pengusaha ini pengusaha beneran, jemaat saya dia, aduh. Saya bilang, tapi jangan aneh-aneh, ini laporan keuangan kamu saya jagain, kok saya bikin laporan keuangannya, udah tenang aja. Dia pergi keluar kota, bawa uang tunai, mau beli kopi, Pak, cashless. Ya, mana uang tunai? Pak, punya QRIS nggak Pak? Pinjem dong. Ini uangnya saya kasih tunai. Nah, kalau ada orang yang takut, enggak mau kasih. Kan cashless. Jadi majukan berapa ya? Jadi lebih baik bagaimana? Ya udah lebih baik mengikuti peraturan yang ada. Benar nggak? Gitu. Nah, ini analisa dari wajib pajak, dari pajak. Potensi penerimaan pajak dari tiap wajib pajak. Lanjut. Dia juga memprediksi dari revenue. Di sini ada potensi penerimaan yang tinggi. Artinya begini, rekening kita cuma ada 1 juta, 5 juta, 10 juta. Tiba-tiba rekening kita 1 miliar. 1 miliar. Nggak ada transaksi, masuk 1 miliar, keluar 1 miliar. Langsung datang surat cinta tuh dari pajak. Cortex akan mendeteksi itu dan SP2DK keluar dengan sendirinya karena semua sekarang sudah by system. Ya, jadi itu yang terjadi dan sekarang hati-hati kalau kita mau masuk ke konteks sudah ada yang palsu.
Jadi kalau mau masuk ke konteks, kita mau lihat konteks kita masuk ke konteks.pajak.go.id, itu yang benar. Yang salah adalah belakangnya ada CC. Nah itu yang salah, itu yang palsu. Dan kalau Bapak Ibu menerima surat dari Dirjen Pajak yang mengatasnamakan Dirjen Pajak, hati-hati, jangan dibaca dan jangan menghubungi orang itu. Karena apa? Itu penipuan. Sudah banyak data wajib pajak yang bocor, ya. Jadi hati-hati. Itu mengenai konteks, jadi hati-hati dengan konteks. Saya nggak mau kasih lebih dalam tentang konteks, karena ternyata di daerah masih banyak yang belum paham tentang konteks. Jadi karena belum paham, saya mengambil judulnya ini, pemanfaatan dan peluang dan strategi. Konteks itu harus bagaimana, strategi kita apa? Strategi kita mari bekerja sama dengan Yaski. Nanti Yaski akan membantu untuk memasukkan dana-dana itu menjadi biaya. Itu tugas dan itu manfaat Yaski. Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen. Hanya itu. Terus, saya ada kasus pajak. Beda lagi. Ini Yaski. Kasus pajak ada di mana? Di saya. Karena saya konsultan akunting dan pajak. Kita besok. Ya, nah jadi tapi apakah kalau saya ada masalah bisa dibantu? Bisa, saya sebagai konsultan. Tapi kalau misalnya itu Bapak udah punya konsultan, ya suruh aja konsultan ya kalau paham. Karena banyak konsultan yang tidak paham. Karena bukan sekolah, cuma kursus, tiba-tiba ikut ujian, dan ketika ada masalah, mereka lari. Ada satu agen asuransi kena periksa. Dia mau dibayar 10 juta. Terus konsultannya bilang, udah nggak apa-apa, kamu kan semuanya benar, kamu kan semuanya dari perusahaan asuransi udah dipotong. Jadi nggak apa-apa lah, kamu minta aja uang itu pasti dikembaliin, nggak pakai diperiksa, nih konsultannya ngomong. Tiba-tiba datang surat. Menurut catatan kami, saudara dan dibayar. Untuk itu, tolong siapkan data pajak. Rekening koran dari segini, ini apa sudah daftar utang, daftar apa semua panjang. Kemudian tanya, konsultannya bilang, nggak apa-apa, kita kan benar semuanya datang. Sehingga cerita, kurang bayar 500 juta. Padahal dia minta 10 jutanya dikembaliin. Kurang bayar 500 juta. Terus agennya bilang begini, tadi saya nggak mau diperiksa, saya nggak mau. Udah ambil tuh ke daerah. Lo kira jualan di pasar, saya bilang, nggak bisa dibatalin, pintu ini udah luar suratnya. Wah, nggak bisa tidur dia. Leadernya telepon saya, Bu, tolong ini, agen saya kena masalah pajak. Saya bilang, ya, ketemu saya dulu. Ketika saya pelajari, ya successful lah. Saya bilang successful ya, oke setuju. Saya pelajari, saya tahu masalahnya, saya buat suratnya. Datang ke sana, wah saya bingung nih. Waduh, kalau saya ngaku konsultan, bahaya nih. Soalnya konsultannya udah kabur tuh itu. Waduh, saya apa ya? Dan saya adalah orang yang tidak pernah mau ngaku konsultan di kantor pajak. Kenapa? Saya bekas pemeriksa. Saya dulu pemeriksa nggak suka mengkonsultan. Kenapa? Karena banyak konsultan yang nggak paham. Jadi saya lebih suka dengan orang yang ada di dalam. Makanya saya kalau kontrak, saya selalu gini, Pak, kontraknya saya sebagai senior manager accounting dan tax ya di perusahaan Bapak. Kenapa? Karena itu sederajat dengan kepala seksi. Nah, jadi saya bingung nih, ini orang pribadi, gimana ya? Gimana ya? Saya bilang, udah nih, kita berdoa dalam bisnis jalan. Kita pun udah duduk ketemu sama pemeriksanya. Udah duduk nih. Tuh Yesus tolong bisa deg-degan nih. Ntar gue ditanya siapa, mau jawabnya apa. Tiba-tiba si pemeriksa bilang gini, ini siapa ya? Aku nggak jawab. Si klien udah nggak jawab. Tiba-tiba si pemeriksa bilang gini, oh ini tantenya ya, putihnya sama, Chinese kan? Saya mau ngomong enggak, dia tuh bingung. Jadi si klien saya kan Chinese gitu, dia bilang gini, iya ini tante saya nih, sama kan putihnya. Astaga, saya gimana, yang penting gue nggak bohong. Cerdik seperti bulan, terus seperti merpati kan. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, dia udah. Terus saya, iya jangan pakai konsultan lah, nggak bagus lah, begini. Iya nih, tante saya pintar banget. Pokoknya ini jawabannya udah dibikinin sama dia lihat. Debat sama saya, kalah dia. Dia langsung diam, oke nanti saya bilang atasan saya. Akhirnya apa, singkat cerita, 500 jutanya dibatalin karena kita debat masalah peraturan dan dia merasa kalah.
Akhirnya uang 10 juta dikembaliin. Kasih kembaliin, dia bilang gini, maaf ya tante 10 jutanya untuk gereja tante aja. Tetap kamu terima lu dibayarnya. Saya bilang apa-apa kamu ambil aja, itu kan uang kamu. Enggak tuh gereja tante aja 10 jutanya. Ya udah saya bilang gini, ya saya bikinin itu aja deh ya, sertifikat supaya bisa mengurangi kamu. Emang bisa nggak saya jelasin lagi ya? Jadi ada manfaatnya lagi kan? Itu. Saya rasa itu aja kali. Apalagi ya Pak? Banyak visi-visi, misinya kita itu, visinya lanjut Pak. Ya, kenapa sumbangan keagamaan harus diberikan kepada Reski itu supaya dapat pemotongan pajak, ya, supaya dapat dikelola dan Yaski ditetapkan oleh pemerintah sebagai lembaga yang sah. Jadi jangan takut dan khawatir kalau mau kerjasama dengan Yaski aman. Ya, itu garansi atau itu garansi dari saya. Jangan takut dan Bapak Ibu nggak akan diperiksa gara-gara Yaski, nggak akan diperiksa. Nah ini peraturan kita PP 60, lanjut lagi. Sama itu fungsi dan peranan, lanjut lagi Pak. Oke lanjut. Oke, saya mau kasih contoh SPT tahunan orang pribadi. Yang SPT Pak. SPT, mundur. Ya ini contoh ya, ini SPT-nya agen asuransi. Atau bisa aja kita ambil ini dokter sama semua profesi di tahun 2024 mendapatkan dikenai PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 yang harus berlaku di 2024, yaitu dengan cara semua komisi dipotong setiap bulan dimulai dari angka 5%. Yang sedangkan tahun 2023 kumulatif. Jadi tahun 2023 pemotongan pajak atas profesional itu adalah lebih besar, sehingga lapor pajaknya kita bayar pajaknya itu lebih kecil. Tapi di tahun 2024 pemotongan pajak dari perusahaan, baik dari rumah sakit, baik dari klien, itu semuanya dipotong pajak selama 2024 lebih kecil, mengakibatkan laporan pajak pribadi daripada profesional ini menjadi lebih besar. Ya, menjadi lebih besar. Nah, ini saya ambil contoh misalnya dokter. Dia penghasilannya 1,5, dia juga bekerja 110, dia dapat gaji, totalnya 1,6. Lanjut Pak. Sehingga dia kurang bayar pajak 37 juta. Besar ya, 37 juta. Terus kalau dia pakai sumbangan, lanjut Pak. Nah, harusnya kan saya habis 10%. Saya hanya pakai 9, sekian persen, 95 juta. Akhirnya bayar pajaknya berapa? 8 juta. Saving nggak? Saving. Ini manfaat Yaski, membantu seorang profesional. Dan saya bilang, mana kamu punya sumbangan kamu ke gereja? Kasih saya. Dia udah kasih sebesar 1,6, saya mau pakai semua. Kalau pakai semua nanti kamu di sini jadi lebih banyak, burung. Lebih baik kamu bayar aja, saya pakai 95 juta aja. Karena ini kan perorangan. Sehingga bayar pajaknya cuma 8 juta. Ya. Itu aja dari saya. Oke. Ya, ini fotonya. Pimpinan, ternyata saya perempuan sendiri di situ. Ini ketua kita, Bapak Pendeta Jabari Mandur, ketika bertemu dengan Pak Presiden. Ya, ini dengan Dirjen Dimas yang lalu, yang baru belum. Dan ini dengan Dirjen Pajak. Yang bawa kami ke situ, Porus Pak, siapa? Simantan Kaya. Ya, yang bawa kami ke situ. Oke, sekian dari saya. Kalau ada mau bertanya, silakan. Saya kembalikan kepada Pak Ali. Baik, bila saya mendengar Bapak Hendy, jadi fungsi Yaski itu sangat besar sekali, membantu dan menolong kita. Sangat alkitabiah sebenarnya, memberkati untuk diberkati. Ya, jadi sebenarnya secara rohani membangkitkan semangat para pengusaha khususnya di kalangan kita Kristen itu menjadi berkat. Iya, menjadi berkat. Contoh tadi beberapa sudah disampaikan Ibu Hendy,
Kalaulah contoh katakanlah pajak kita yang sesungguhnya sesuai dengan laporan kita 100 juta contoh. Tapi dari 100 juta ini banyak hal yang ini sebenarnya sudah harus kita kasih ke pemerintah. Tapi dari 100 juta itu kita kasih persetujuan katakanlah 10 juta. Kan 10%. Berarti sisa 90. Pembangunan beberapa gereja kita kasihlah mungkin 5 gereja atau 3 gereja 10 juta. 30 juta berarti udah tinggal 60 juta. Atau kita kasih ke panti asuhan 10 juta tinggal 50 juta. Kita dengan memberkati 50 juta, nama kita bukan hanya harum di bumi, di surga pun harum. Padahal itu sebenarnya kita kasih ke pemerintah. Ibarat kita mau jadi calon anggota dewan, saya pikir tanpa kampanye pun udah salah. Padahal itu sebenarnya pajak kita. Nah, akhirnya kita jadi bayar pajak itu cuma 50 juta karena ada Yaski. Tapi kalau tanpa Yaski nggak bisa. Jadi sebenarnya ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Kalau kita pahami, sangat luar biasa. Sebenarnya uang kita itu nggak nggak kurang, karena itu kan apa namanya dijadikan jadi biaya. Pajak kita itu apa namanya sumbangan kita itu jadi biaya. Jadi dikurangkan pajak. Jadi kalau nangkap sebenarnya makin semangat memberi. Apalagi kita umat Kristen memberi itu adalah bagian. Nah, kalau selama ini kita sumbang 500 juta, kan nggak ada Yaski, kasih sertifikat, baik, tapi kita pajak. Itu dia, kita kasih ke pakai surat selama ini kan rutin. Iya, karena tidak ada sertifikat Yaski, tetap dihitung-hitung pajaknya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu, bila ada hal tadi yang belum mengerti, di poin-poin mana tadi bisa langsung ditanyakan kepada Ibu Heni. Jangan ditanya kepada saya. Kalau ayat Alkitab mungkin masih bisa lah saya jawab. Langsung kepada pakarnya. Kalau saya nanti menjawab kurang yakin. Karena saya nggak ada embel-embel ini. Baik, dipersilakan untuk 3 orang penanya pertama. Ya. Oke, Pak Simanjuntak. Saya pikir satu-satu aja nanti langsung dijawab oleh Ibu. Ibu itu tadi kalau PKP ya Tidak PKB juga bisa. bisa juga ya. Yang tadi yang profesional tadi ya, yang tidak PKP ya. Ya. Kalau yang ini karena sudah 50M dia PKP. Tapi Yaski untuk PPN tidak bisa dipakai Yaskinya. Karena PPN itu sebenarnya PPN itu bukan punya kita, itu haknya dari end user. Jadi pembeli. Tadi itu 10% dari bruto ya, Bu? Ya, dari bruto. Dari bruto. Jadi 10% boleh 20% sebenarnya Pak. Boleh 20%. Kalau misalnya Bapak punya konsultan pajak, mohon maaf nih, kebanyakan juga konsultan nggak ngerti mengenai PP 60. Ya, jadi kadang-kadang dia tidak mengusulkan, jangan pakai itu nggak benar. Tapi saya sampaikan kalau ada konsultan yang begitu langsung lapor saya aja. Karena saya juga ada di IKPI ya, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sama Pak Topi. Nah, langsung lapor saya karena kebanyakan mereka anak-anak muda yang nggak paham. Ya. Ini peraturan pemerintah yang bisa dipakai. Dan ini PP 60 ini sudah dari 2010. Dan kami ini diminta oleh pemerintah untuk menjadi seperti Basnas. Gitu. Namanya kita YASKRI, Yayasan Sumber Sosial Keagamaan Kristen. Yang Muslim yang muda boleh nyumbang nggak? Boleh aja, namanya nyumbang. Gitu. Silakan. Sweet Pak. Saya mulai nanya. Kamu aja. Ya, kalau terima kasih Bu. Kembali waktu Zoom pernah juga saya tanya Ibu. Seperti saya kan
usaha dan usaha utama, kemudian usaha sampingan seperti bisnis di CNI kan gitu kan. Nah, CNI kita ada dapat komisi atau apa namanya itu kan. Dan memang yang pajaknya itu sudah dibayarkan dari perusahaan CNI kan gitu. Jadi saya nggak tahu sih berapa yang dibayar ke mereka. Ada sih memang laporan pajaknya yang ke kita. Cuma kita karena kita nggak ngerti masalah pajak kan gitu kan. Ya berapa yang dipotong ya ya udah seperti itu gitu. Jadi ya yang ingin saya tanyakan sebenarnya tentang kebetulan kan karena kita pun baru diunjuk ini untuk pengurus Yaski kan gitu untuk daerah Labuan Batu Utara kan gitu kan. Kalau saya sih sebagai nantinya dipercaya untuk pengurus Yaski, saya ingin lebih dalam juga dulu untuk belajar tentang ini, tentang peran kita di Yaski ini untuk membantu para pengusaha Kristen yang ada di Labura. Jadi kira-kira kalau kalau saya ya kalau bertanya karena saya bukan wajib pajak yang besar ya, karena mungkin wajib pajak masih kecil-kecil ya. Jadi kalau bisa saya nanti juga bisa membantu teman-teman pengusaha yang ada di Labura, bolehlah nanti kami dikasih pendidikan yang pelatihan yang lebih khusus lagi untuk bisa memberi pemahaman kepada teman-teman yang ada di Labura khususnya. Itu sudah saya. Terima kasih banyak. Oke, saya penasaran nih. Jadi gini, kita yang bergerak di MLM, ya, CNI itu MLM. Dan kita yang bergerak di yang tadi profesi, agen asuransi, dokter, semua profesi notaris, semua. Saya kasih tahu ini, saya kok nggak keluar ya? Ya, ini gimana nih? Nggak keluar. Sebentar ya. Nah, aduh maaf. Ini saya kasih ini aja deh. Cortex itu adalah Cortex Administration System atau CITAS. Timeline-nya ini. Ini saya mau kasih, ini sama ya. Nah, ini perhatikan nih. Tahun 2023 ini menggunakan peraturan lama per 16 PD 2016. Aturannya ada di pasal 16. Ini mengenai penghasilan bersifat kumulatif dan dipotongnya berdasarkan tarif pasal 17, 50% kali jumlah penghasilan bruto dikurang PTKP per bulan. Ini semua yang Bapak dapat komisi, penghitungannya seperti ini. Ya, nah tahun 2024 penghitungannya menggunakan peraturan baru PMK 168 tahun 2023, dasarnya pasal 12, diberlakukan bulan Januari 2024 sampai sekarang dengan cara penghasilan tidak dikumulatif. Ya, tarifnya pasal 17 kali 50% kali penghasilan bruto dalam satu masa pajak. Tidak ada pengurangan PTKP. Agen asuransi, CNI, MLM, dokter, notaris semua kena nih kayak gini. Nah, kemudian nah ini contoh. Contoh tahun 2023 ke bawah, ini contoh ya, ini contoh agen asuransi. Ini simulasinya, Januari terima sekian, Februari terima sekian, dipotong PTKP, kemudian penghasilan PKP itu ada penghasilan kena pajak. Ini kumulatifnya, kenanya tarifnya bertingkat, langsung.
kita perhatikan total ini saya ambil contoh 5 bulan, Januari, Februari, Maret, April, November, Desember, contoh. Sudah dipotong pajak sebesar 162 ya, 160 juta. Tahun 2024 penghitungan pajaknya adalah tidak ada lagi PTKP. Jadi Bapak punya bukti potong tidak ada lagi pengurangan PTKP dan penghitungan pajaknya semua setiap bulan dimulai dengan 5%, 5%, 5%. Jadi pemotongan pajaknya lebih kecil menjadi 84 juta. Kalau yang lalu 160 juta, sekarang 84 juta. Berarti ada kurang bayar. Di mana kurang bayarnya? Di pribadi kita. Di pribadi kita. Ini simulasi kalau penghasilan kita kecil. Penghasilan kita kecil, kalau pasti ada pengurangan PTKP, maka pajak yang sudah dipotong 1.500.000 ini tahun 2023 ke bawah. Tahun 2024 pemotongan pajaknya sama-sama 5%, tapi tidak ada pengurangan PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Nah itu akhirnya pemotongan pajaknya 2.625.000, lebih besar. Mengakibatkan SPT pribadi kita menjadi lebih banyak. Sampai di sini paham nggak nih? Kalau nggak paham tanya. Bapak paham? Ini kondisi perusahaan memotong kita seperti ini. Makanya saya kalau ada yang kenal agen asuransi, ini saya dari November tuh saya ke perusahaan asuransi. Saya bikin Zoom meeting mengenai masalah ini yang hadir itu 1.000 sampai 2.000 orang. Terus saya datang ke perusahaan-perusahaan asuransi, diminta oleh perusahaan asuransi karena saya founder dari perkumpulan agen asuransi, saya presentasikan ini ke Allianz, ke Prudential, ke semua perusahaan asuransi. Nah, ini mengakibatkan kita akan kurang bayar. Kalau kita penghasilannya besar, kita akan tambah bayar lagi sebesar 76 juta. Tapi kalau penghasilan kita kecil, kita ada lebih bayar. Terus kita nggak mau lapor. Oh, udah nggak usah lapor, nggak mau tahu lah. Udah nggak usah lah, biarin aja kan udah dipotong sama perusahaan asuransi. Loh, dipotong sama perusahaan asuransi nih, Pak Ruben perusahaan asuransi udah potong, kasih saya. Bukan berarti saya antek bahwa perusahaan udah lapor, itu perusahaan lapor untuk semua agennya atau semua MLM-nya. Kita pribadi harus lapor, nggak harus, karena kita punya NPWP sendiri. Jadi bukan berarti ini kan udah dipotong, tenang aja, perusahaan udah potong, silahkan. Kita pribadi harus lapor, karena perusahaan akan melakukan ini yang perusahaan lakukan nih. Nih, perusahaan lakukan ini. Nah, kalau saya jelaskan di Zoom nih, nggak akan ngerti nih. Jadi saya harus datang gini, khusus untuk Bapak. Jadi kalau kita penghasilannya besar, kita ada kurang bayar nih, 76 juta. Tapi kalau kita penghasilannya kecil, kita ada lebih banyak, terus kita nggak mau lapor pajak. Konteks keluarin. Dalam catatan kami, saudara lebih bayar. Saudara harus diperiksa, bisa. Yang harusnya kurang bayar, harusnya duitnya dikembali ke kita 1,1, akhirnya kita dikurang bayar, namanya pajak, dia nggak mengenal angka tambah kalkulatornya. Nggak mengenal angka minus sama bagi, dia mengenal angka tambah. Selalu dia akan bilang, udahlah tambah gitu. Nah ini kondisinya. Nah ini saya buatkan simulasi komisi. Ya komisi, ini contoh. Tadi penghasilannya 1,4 kan tadi ya totalnya. Nah ini perhitungan pajaknya. Ini yang namanya tarif pasal 17. PPh terhutang yang sudah dipotong oleh perusahaan 160 juta. Nah, PPh yang ini penghitungan pajak pribadi kita. Nah, yang sudah dipotong oleh pihak lain, oleh perusahaan ada 160. Ini peraturan lama sehingga tidak ada kurang bayar. Peraturan lama ya. Sekarang kita masuk ke peraturan baru. Peraturan baru 1,4 sama. Penghasilan itu 7,4 sama. Kemudian PTKP sama. 22.500.000 ini karena 5 bulan. Penghasilan kena pajak untuk menghitung pajaknya sama. Nah, ini sama juga menggunakan tarif pasal 17. Sudah dipotong, akhirnya kita menghitung, ini pajak kita nih, kita menghitung 160 juta. Tapi perusahaan hanya motong 84 juta.
Karena apa? Karena ini tadi, nih, tidak ada PTKP lagi, dan tidak ada lagi penghitungan kumulatif. Makanya pajak yang dipotongnya lebih kecil. Karena 5% cuma segitu. Kalau yang ini kan bertahap. 5%, 15, 25. Ya. Nah, akhirnya kita kurang bayar 76 juta. Ini saya pakai contoh 100 juta. Agen-agen asuransi yang penghasilannya 4,8 M kurang bayar itu sampai 1 miliar lebih. Nah, lihat nih. Terus saya kasih contoh lagi. Nih, ini yang kecil tadi. Yang kecil tadi, PPh terutang menurut pribadi kita, dan sudah dipotong oleh perusahaan 1,5 juta. Tidak ada kurang bayar. Sampai sini nangkep ya. Terus, ini peraturan baru. Hitungan kita harusnya PPh terutang kita 1,5 juta. Yang udah dipotong oleh perusahaan 2,6. Lebih bayar 1,125 juta. Kita langsung dapat surat tuh mau diperiksa sama kantor pajak, soalnya kita lebih banyak. Terus kita bilang, nggak usah lah, kita biarin untuk negara. Enak aja loh, besok datang tuh surat cinta. Paham ya, Pak? Nah, ini saya kasih lihat lagi. Ini contoh, kalau pakai sumbangan. Ini contoh peraturan baru tanpa sumbangan. Nih, tanpa sumbangan, mengakibatkan apa yang tadi sama, kurang bayarnya 76 juta. Pakai sumbangan. Mana ya? Oops. Sorry, itu tadi tanpa sumbangan. Mana yang Pak? Nah, oke, kalau pakai sumbangan, di sini ada angkanya nih. Berarti kita kurang bayarnya bisa lebih kecil di sini. Karena apa? Karena kita MLM atau kita agen asuransi atau kita dokter profesional, nggak menentu di sini ya Pak. Nih, di sini nggak menentu. Kalau tiba-tiba tahun ini kita anjlok, lebih banyak kita. Gitu. Paham ya Pak? Iya. Terjawab pertanyaan? Oke. Silakan. Yang mau tanya lagi? Ya. Pertanyaan saya ini Bu, ini kan Yasin Kristen ya. Yasin Kristen, seandainya teman saya beragama Muslim ataupun Buddha mau menggunakan Yaski, di atas berangkat Yaski, tapi tujuannya untuk contoh membangun masjid ataupun vihara, apakah itu bisa digunakan juga? Yang kedua, minimal sumbangan itu berapa Bu, kalau boleh saya tahu? Oke, kalau masalah itu sebenarnya berdasarkan PP 60 itu hanya untuk yang Kristen. Kalau yang Muslim itu pakai Basnas, Badan Amil, Badan Amil Zakat, banyak dia. Nah, ini untuk yang Kristen. Kalau yang untuk Buddha, Hindu ada, tapi mereka nggak paham mengenai hal ini. Saya punya satu kesaksian. Jadi klien saya dia Muslim. Dari tahun 2008 dia sama saya. Nah, ketika pembayaran pajak dia menjadi besar, panik dia. Saya bilang gini, udah kamu kan Muslim, kamu pergilah ke Basnas atau ke Wasnas, minta sertifikat. Terus dia pergi, ditolak. Bapak, saya nggak bisa kasih sertifikat ya. Bapak transfer dulu ke saya, ke rekeningnya ini. Terus saya juga melakukan itu transfer ke kita, tapi saya membuat saya melatih karyawan saya. Ketika udah transfer ke kita, dalam hari yang sama kita kirim bukti transfer. Nah kalau dia diminta, oke saya kirim, kamu kasih saya semua untuk masjid ini, tapi bukti transfer kasih sama saya, gimana? Bapak kan mau nyumbang, jangan ngatur saya dong. Dia kesel. Akhirnya dia kirim, nggak bisa Bu, sombong banget gue digituin ya Pak. Ya udah gini, kamu pergi deh ke masjid, kamu sumbang pembangunan masjid, ya kasih 100 juta. 1 bulan kemudian dia, kok masjidnya belum bangun, dia datanglah ke ini ya ustadznya. Kemarin saya kasih kamu 100 juta untuk bangun ini masjid ini, kenapa nggak dibangun? Jawabannya gini, maaf ya Pak, saya punya kebutuhan banyak. Saya punya kebutuhan banyak,
Langsung marah-marah dia. Terus akhirnya dia telepon, "Aduh ibu susah banget nih, gue malu aja deh." Maaf ya, bahasa Jakarta. "Ibu gue sama lu aja deh, gue pusing deh orang-orang bilang gue suka kalau lu yang anterin ya. Apa aja lu gue nganterin ke masjid. Ya oke lah, nggak apa-apa gue anterin deh ke masjid." Terus akhirnya saya anterin dia ada sumbangan. Terus saya bilang gini, "Tapi lu jangan minta ya, pasti itu kagak dibangun masjid sama dia." Terus dia bilang, "Ibu masjid banget." "Ya udah deh ibu, terserah ibu antur aja, gue sumbang ke gereja lu aja deh." Gitu dia. Jadi ini pengalaman saya dan akhirnya saya pakai dari 2018 sampai hari ini aman, aman. Karena namanya dia tidak maaf ya, maaf, namanya dia tidak berbau nama muslim gitu. Namanya Dokter Iki gitu. Dokter Iki Didik gitu. Nggak ada yang tahu itu Dokter Iki siapa gitu dan kan nggak ada di sini kan nggak ada agamanya apa, di sini kan nggak ada. Dan ketika dia diperiksa juga aman gitu, nggak ini. Nah yang muda baik juga ada. Bu, saya udah kasih ke Suci ya, katanya, oke, mana ininya. Nah, terus saya bilang, aduh nggak bisa ya tahun ini, kamu harus kasih ke saya, nanti saya transfernya ke Suci gitu. Akhirnya bilang, ya udah nih titip yang saya transferin. Tapi baik loh, mereka langsung mengirimkan bukti bahwa sudah menerima dari Yaski. Gitu. Dan saya kirim, dia senang gitu. Dan saya bikinin sertifikat. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan PP 60 itu tidak ada tulisan tidak diperbolehkan, tidak ada. Tapi ditulisnya adalah sumbangan wajib keagamaan hak sesama agama. Nah, tapi itu tergantung bagaimana kita mencatatnya. Dan pertama, yang kedua tadi apa ya? Minimal Bu, minimal sumbangan. Oh, kalau minimal sumbangan saya mesti kembali ke sini. Kalau perusahaan, ini ada nggak ya perusahaan? Oh, nggak ada. Kalau perusahaan, saya kasih contoh itu tadi. Nah, kalau perusahaan harus lihat dari sini, Pak. Dari sini. Kalau dibilang minimal angka, saya tidak bisa jawab. Tapi kalau dibilang minimal persentase, kita pakai 10%. Ini 10% nih. Persen dari laba kotor bukan? Oh. Dari laba kotor. Ini laba kotor 10 M. Dikeluarkan 10%, 1 M. Nah, kalau dari angka nggak bisa. Saya harus analisa. Ya, analisa. Nah, kalau persentasenya 10%. Boleh nggak di atas 10%? Boleh. Tapi asal di bawah sini jangan dalam kurung. Kalau dalam kurung itu kan jadi lebih bayar. Gitu. Jadi kita harus menyesuaikannya di sini. Makanya kalau saya dengan klien-klien saya ini dengan adanya PMK 254 di mana sumbangan harus diberikan pada tahun yang sama. Jadi saya setiap bulan bikin laporan, maksudnya klien saya bikin laporan kasih ke kita. Nanti saya bilang, nih kamu nyumbang nih. Kamu nyumbang 10 juta misalnya saya bilang. Oke, dia langsung transfer, saya langsung transfer. Ditinggalin 10%-nya untuk Yaski. Nah, ketika bulan depannya penjualan atau pendapatan yang lebih besar, saya bilang, kamu bisa semuanya banyak nih. Mau sumbang mana? Kita fleksibel. Jadi, enggak kayak yang lain-lain. Kamu kasih ke saya dan kamu nggak perlu tahu ya saya sumbang kemana. Astaga, saya emang nggak gitu ya. Jadi saya fleksibel. Gitu. Kalau misalnya yang tadi saya bilang, ada yang dari, udah deh terserah Yaski yang atur ya udah kasih ke saya gitu. Maksudnya kasih ke Yaski. Gitu ya. Oke, terjawab. Yang lain? Kasih Pak Alias. Ada. Ini namanya Ini kan. Iya.
Kira-kira yang lain-lain maksudnya Ini laporan keuangan. Pajak lain-lain itu kayak yang tidak boleh masuk di dalam, yang tidak boleh dibiayakan. Jadi kayak PPh 25 tidak boleh dimasukkan sebagai biaya di perusahaan. PPh 21 juga tidak boleh. Oke, tidak bisa masuk berbiaya. Iya. Atau mungkin ada yang lain sambil bertemu. Oke, mungkin saya mau bertanya. Ini kan apa? Ibu tua saya kan ada nyumbang ke semua gereja. Cuma kan mungkin ada beberapa mungkin nggak ada bondnya kan, bondnya itu. Seandainya bondnya itu ibaratnya tulis tulis tangan dan dilaporkan ke Yaski, apakah itu diperbolehkan sebagai pengurangan pajak atau bagaimana? Ya, saya paham. Untuk 2024, saya kasih kelonggaran diperbolehkan. Dalam bentuk apapun, bentuk saham juga boleh. Tapi ada 10% yang ditransfer dulu ke Yaski. Nah, tapi karena ini sudah 2025, saya akan kasih 2 sertifikat. Sertifikat yang pertama untuk 2024, 2025. Awal, boleh banget. Nggak apa-apa, pakai kwitansi aja. Kwitansi biasa. Pakai kwitansi biasa. Pakai kwitansi biasa, sudah menyumbang ke gereja A sebesar sekian. Nah, nanti 10%-nya masuk ke Yaski. Nah, nanti saya kasih 2 sertifikat. 1M dan 100 juta misalnya contohnya. Kalau 100 juta udah kasihnya, berarti saya kasih 110 juta. Gitu. Boleh. Nah, nanti yang akan datang ini, misalnya setelah saya presentasi ini, bisa hubungi saya, bilang, Bu, saya mau transfer ke gereja, nomor rekening gereja sekian. Nah, itu transfer dulu ke rekening Yaski, nanti dari Yaski yang mentransferkan ke gereja itu dalam hari yang sama. Nanti saya kasih ke ibu, Bu, udah saya transfer nih 100 jutanya ke gereja itu. Gitu. Nanti saya kasih 2 sertifikat. Dan biasanya di akhir bulan saya kasih semua yang bisa dalam 1 bulan itu udah transfer berapa. Nanti staff saya nanti bikinin sertifikatnya dan itu nanti dikirim. Saya nggak mau pakai scan, kirim lewat HP, karena itu sangat berbahaya. Takut diisengin orang ya. Saya nggak bilang ini, maksudnya ada orang lain takutnya diisengin. Jadi saya akan kirim. Aslinya. Tapi di situ ada kode yang saya buat. Jadi kalau ada orang yang mau melakukan kejahatan dengan sertifikat kita akan ketahuan. Gitu. Jadi makanya saya bilang saya sudah membuat ini aman. Gitu. Tapi kami tanya konsultan pajak, pokoknya nggak ada. Pernah tahun lalu ini kan ada SPT tahunan, anakku kan yang ketik-ketik. Tapi dia tanya kami, Yaski orang itu kurang tahu. Terus dia bilang nggak bisa potong dari pajak. Karena dia nggak tahu Nggak tahu ya. Makanya kemarin konsultan pajak dirantau. Jadi katanya kami bilang ada peraturan gini, kan semua gereja, dia bangun gereja, tapi kan ya katanya ada peraturan kayak gitu. Waktu kami tanya, jadi kami jadi nggak ada gitu, kami di sini nggak berlaku bisa potong ke pajak gitu. Makanya dia tidak mengerti, Bu. Tidak mengerti ya. Iya, karena awal tahun ini baru inilah yang pemborong, tapi bulan-bulan 1 ada renovasi gereja.
memang dari Bapak surat 1M. Jadi kupikir kan kalau bisa melalui Yaski kita dapat potong jadi apa dulu sertifikat dulu kan. Iya. Bisa Yaski dulu baru bisa ya. Bisa. Jadi nanti kita harus tapi dari 10% ya. Iya. Masih kirim ke Yaski 100 juta. Baru bisa dapat sertifikat kan. Jadi dari sertifikatnya uangnya bisa digunakan. Iya. Gitu. Nah, Gunakan yang uang 100 juta itu nanti kita akan gunakan untuk yang lima program kita. 5 program yang tadi. Nah ini Indonesia Prima, ini Indonesia Prima, kemudian Indonesia Rohani, Indonesia Mengasihi, Indonesia Sejahtera, Indonesia Cerdas. Ini yang untuk pendidikan. Gitu. Jadi gini, kan tadi saya bilang nih, banyak konsumen pajak yang nggak paham, ya. Karena mereka mungkin baru deh konsultannya, atau mereka kurang mempelajari peraturan pemerintah. Kalau saya update Bu, saya walaupun dari tahun 85 sebagai konsultan, saya update sampai kemarin ada peraturan baru yang keluar. Karena apa? Dari bagian IT pajak itu selalu kasih info ke kita. Ini ada peraturan mau keluar. Saya pasti dapat lebih dulu. Gitu. Yang lain belum bahkan nih ada peraturan PMK 81 teman-teman atau PMK 15. Itu tentang apa? PMK 15 tentang pemeriksaan. Saya ketemu pemeriksa. Ada PMK 15 keluar, lu nggak boleh periksa gue nih dengan alasan gini. Terus dia bilang, emang ada katanya. Kurang jalan-jalan. Baca, itu kan ada di kamu. Buka kantor pajak punya, masuk kantor pusat punya peraturan. Dia baca, aku nggak ngerti bacanya gimana sih kamu pemeriksa. Gitu. PMK 81 keluar, itu tentang apa? PMK 81 tentang kalau kita nih, jadi ini ada kasus. Klien saya ini, dia sebenarnya AKL sih, jadi sebenarnya gini, AKL itu mau hubungi saya, Bu tolong dong, aku pernah lihat, ya udah kamu mau yang mana? PPM, bayarnya begitu kok, nanti ibu kompensasi aja tahun 2025, saya ikutin. Saya bilang sama ownernya, bos bayar dulu deh 1M, karena nanti akan gini. Nah saya puji Tuhan, saya itu di situ kan konsultan, tapi kan saya kalau ke orang pajak semua, mereka tahu saya adalah tax manager atau senior manager tax accounting. Tapi semua klien saya itu percayanya minta ampun sama saya. Jadi dia begini, ya udah ibu kamu aja home finance ya, saya telepon, tolong dong bukain ID billing, kirim ya 1M. Ternyata pas kirim, bu nggak bisa, limit cuma 700, ya udah kirim aja. Kirim langsung masuk ke rekening pajak. Nah ketika itu tiba-tiba saya dipanggil sama AR. Dipanggil sama AR dan staf saya yang di perusahaan itu bilang, bu kok dapat surat apa? Kita kebanyakan bayar, bukan kelebihan. Kalau kelebihan bayar pajak itu adalah pajak masukan atau pajak keluaran. Pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran. Itu kelebihan bayar. Tapi ini suratnya adalah PTMMK ini adalah kebanyakan bayar. Jadi mau dipulangin. Saya bilang sama AR, nih dapat surat. Kita ini uangnya suruh dipulangin. Akhirnya ngomong pemirsa nih, loh kok begitu sih? Berarti ibu diperiksa, baca PMK 81. Kita tidak boleh diperiksa karena kita kebanyakan bayar. Emang ada pasalnya? Ada, saya tunjukin. Oh, pajak aja nggak ngerti. Nah, saya tunjukin ini ada pasalnya. Terus dia baca, dia bilang, aduh jadi gimana nih target gue kurang itu katanya. Ya, saya kan ya ini pasalnya ada. Terus saya bilang, ini kita dapat surat dari kantor pusat. Marah-marah dia sendiri, kamu marah aja sama kantor pusat. Dia marah sama saya. Akhirnya saya kembali lagi. Akhirnya dia kembali, saya bilang sama owner, bos udah balik duitnya, kenapa? Ini. Sekarang statusnya kita lebih bayar. Terus gue langsung, gue kasih lo bonusin. Aku gak minta lo. Langsung diterapkan nih bonus untuk ibu ini. Kerjanya bagus. Saya bilang lah, saya mengikuti peraturan. Nah, tiba-tiba saya dipanggil lagi. Ibu, ini ada SP2DK. Surat cinta ya, saya bilang surat cinta. Ada SP2DK. Mengenai apa? 2021, penghasilan bruto ibu lebih kecil dari 2020. Ini nggak boleh. Loh kok nggak boleh?
Boleh dong, ini kan lagi pandemi, kan penghasilan kita naik, omset kita naik. Kenapa nggak boleh? Lihat dong biayanya, biaya pengiriman lebih besar dibandingin tahun lalu. Tahun lalu biayanya cuma 500 juta pengiriman. Tahun ini biaya pengirimannya 1,5 M. Terus dia bilang, iya tapi harus bisa, silakan dipisah. Hanya dua yang besar, biaya pengiriman sama biaya bank, karena ada utang bank. Saya bilang, kamu mau mengenai analisa DER. Analisa DER saya masih di bawah 4%. Ayo, kamu mau pisah saya apa? Dia pusing, bingung. Aduh, ini udah benar, ini udah benar. Net profitnya udah benar persentasenya. Saya ke mas saya. Saya bilang, udah mau 1 jam nih ya, gue di sini. Akhirnya bilang, ibu kenapa sih diterbangan sampai saya nggak dapat ini kesalahan itu. Ya udah berarti lo yang bego, udah mau pulang ya. Nggak usah lagi bahas mengenai closing semuanya. Selesai, udah saya pulang. Sampai hari ini dia nggak beribut sulit. Dia telepon, ibu diperiksa, silakan mau diperiksa siapa? Kantor pusat. Oke, kantor pusat ya, saya telepon kantor pusat. Udah masuk belum data dari KPP Taman Sari? Belum, emang ibu mau diperiksa? Iya kata KPP Taman Sari. Terus saya bilang ke Taman Sari, ibu kenapa lapor ke pusat? Lah, kan kalian bilang saya mau diperiksa, saya duluan dong. 1-0, saya bilang akhirnya dia dimarahin sama kantor pusat. Aduh, saya dimarahin sama kantor pusat nih. Ibu sih langsung. Lah kan kamu yang bilang, kamu nggak tahu, kan kamu tahu saya siapa. Ya udah deh, jangan kasih berita sama ibu ya, nanti gue dimarahin sama kantor pusat. Akhirnya saya bilang, closing, saya nggak mau, pokoknya saya mau tahu closing bahwa tidak ada yang harus kurang bayar lagi. Dan bukan saya, banyak ada orang pribadi juga. Kemarin ketemu saya gini, aduh saya suruh bayar pajak nih, katanya kenapa saya punya pendapatan kurang. Jadi dihitung saya harus kurang bayar. Saya tanya, jurnalnya apa? Dia nggak tahu. Ya kamu nggak tahu peraturan, bayar dia 70 juta sana, aduh coba saya ketemu ya. Nah akhirnya yang punya saya, yang punya klien saya ini aman. Saya sudah closing kayak gitu. Dan banyak konsumen yang nggak paham mengenai PP 60. Jadi dia anggap bahwa PP 60 itu tidak boleh ada. Suruh dia baca peraturan pemerintah nomor 60. Dan suruh dia buka yang tadi ini. Ini buka yang ini. Itu dia. Nah yang ini. Suruh buka di sini. Nama Yaski ada. Peraturan nomor 3 tahun 2023. Jadi konsultan pajak ibu, mohon maaf ya bu, nggak ngerti dia tentang ini. Ibu kalau mau minta tolong saya menganalisa boleh. Di Surabaya ada yang begini. Aduh saya dikerja orang pajak gara-gara konsultan gitu ya Bapak Ibu. Konsultan itu kadang-kadang suka ngejorokin kita masuk jurang. Kalau saya enggak, saya pakai dulu, saya pendeta ya, saya sama Tuhan ngapain sih. Dan kadang-kadang juga konsultan pajak suka kurang ajar. Artinya begini, si pajak bilang, kamu bayar pajak sih, dia nego. Dia minta bagian di situ. Saya emang, ada gitu Pak. Kalau saya enggak, bos bilang, mau tawan, kan kita, jadi ada kasus, kesalahan bukan pada pihak kita. Kesalahan pada pihak PT yang sudah IPO. Saya tegur PT ini, kamu udah IPO, kenapa kamu bikin salah? Akhirnya kita bilang pajak. Kalau saya laporin kamu di pusat pajak, oh jangan kamu tolongin gitu. Tapi ini kesalahan kamu. Saya minta uangnya sini, saya kenanya sama pajak. Sini kasih uangnya sama saya. 300 juta, belum mau tahu. Oh, bosnya. Terus saya bilang aja sama bos yang kalahin saya. Pak, bilang tuh sama perusahaan itu, kita minta 300 juta gara-gara dia. Kita kena, tapi kita harus bantuin dia. Saya minta uang sama dia, 300 juta. Terus saya bilang sama si bos, diminta sama pajak nih 300. Akhirnya saya bilang ini bukan kesalahan gue ya, ini kesalahan PT itu. Dan dia tahu, dia bilang begini, ibu tinggal bilang, apakah kita boleh periksa perusahaan itu? Waduh, saya dilema. Gimana ya, gue mau tolongin dia, namanya Markus lah gitu, yang si PT itu. Kristen juga, gimana ya? Oh Tuhan, tolong Tuhan, saya Tuhan, tolong. Terus saya sejahtera. Aku masih bantu lah PT itu. Saya berpikir jauh, kalau saya bilang silakan diperiksa,
nanti kasihan si bos PT ini, dia nggak dapat barang nanti. Aduh, saya mikirnya saya tuh panjang. Kalau saya sebagai orang pajak saya akan bagaimana, kalau saya sebagai pengusaha saya akan bagaimana, kalau saya sebagai si penjual barang itu saya akan bagaimana. Itu saya pikirin dan saya bikin rumusannya. Akhirnya saya bilang gini, saya nggak mau kamu periksa dia, kasihan. Janganlah, dia perusahaan IPO. Ya udah, saya turut perintah ibu. Coba, gue siapa? Saya kan cuma konsumen si PT itu. Saya turut perintah ibu perintah aja, periksa apa enggak? Terus saya gini, tapi saya harus kasih uang jahat sama dia nih. Sebenarnya saya gini, aduh, ini boleh apa nggak ya Tuhan? Nah, kesalahan kan bukan pada saya. Si perusahaan ini salah. Saya akan bilang ini, Pak, banyak kita salah. Nah, kita nggak ada salahnya, itu kesalahan orang lain. Kita harus nanggung, dia sih nggak mau. Saya minta, cepetan ada duit lo 300 juta, gue mau kasih orang pajak. Dia kasih 300 juta, saya suruh orang lain. Maksudnya saya suruh OB lah, bawa tuh, jangan situ, bawanya ke tempat lain. Saya bilang, kasih sampai dia. Tapi saya bilang ini bukan sama ya, jadi gue bukan nyamuk lo ya. Saya bilang, saya bukan nyamuk kamu. Tapi saya mau membersihkan nama, jangan ungkit masalah ini. Karena ini bukan masalah saya. Oke, maksudnya ya, jangan salah diri. Kok pendeta gitu? Kenapa? Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Cerdik. Terus habis itu saya bilang, saya nggak mau lagi kasus ini diangkat. Saya bukan jago kamu, saya nggak mau kasus ini uangnya dia loh. Kalau kamu mau periksa dia silakan, tapi jangan. Kan saya udah minta, kesalahannya bisa tebus. Dan kalau kita tebus ini ke pajak, koreksinya apa? Nggak ada. Jadi saya bilang, kamu nggak boleh ungkit masalah ini. Tutup, closing, udah selesai. Nggak ada kan yang bisa kayak gitu. Itu Bu, kira-kira. Oke? Bilang konsultan pajaknya baca ini. Kalau dia nggak mau, silakan hubungi saya. Jelas? Iya, oke. Baik, ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Semua sudah jelas? Jelas tidak mengerti atau jelas sudah mengerti? Yang di belakang.